Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul bab yaitu komunikasi massa. Nah, sebelum memulai pemaparan materi dari judul tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2. Untuk yang pertama ada Snabila Afif Azhara dengan NIM 20810201057. Yang kedua ada Yusuf Amirullah Putra Yasin dengan NIM 20810201087. Yang ketiga ada Putriyatul Husnadita dengan NIM 20810201099. Yang keempat ada Afri Kusuma Putra dengan NIM 20810201102. Dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Satrio Wibowo Bimo Baskoro dengan NIM 20810201103. Yang keenam ada Nurul Vina Tanzul Arifah dengan NIM 20810201111. Yang ketujuh ada Hestu Aulia Maharani dengan NIM 20810201112. Dan yang terakhir ada Maulana Akbar Rizky dengan NIM 20810201113. Baik, untuk yang subbab pertama yaitu ada pengertian komunikasi massa. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu komunikasi massa, tetapi juga ada beberapa teman-teman yang mungkin juga belum tahu sih apa itu komunikasi massa. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi massa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum pengertian dari komunikasi massa. Nah, komunikasi massa sendiri ini adalah proses di mana organisasi, media untuk membuat dan juga menyebarkan pesan pada khalayak banyak, yang dimana maksudnya di sini adalah suatu organisasi atau media ini menyebarkan dan juga menginformasikan kepada khalayak ramai atau masyarakat mengenai suatu produk atau merek yang mereka tawarkan. Nah, di sini di PPT sudah kami tampilkan juga ada beberapa pendapat dari salah satu ahli, yaitu menurut Kotler dan juga Keller. Nah, mereka menyatakan bahwa marketing communication are the means by which firm attempt to inform, persuade, and remind customer directly or indirectly now about the product and brand they sell. Nah, di sini artinya adalah komunikasi pemasaran ini merupakan sarana bagi perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan konsumen, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang produk dan juga merek yang mereka tawarkan atau mereka jual. Nah, hal ini kan berarti komunikasi pemasaran ini dapat mewakili suara dari perusahaan dan juga merek perusahaan, serta dapat menjadi sarana untuk membangun dialog dan juga membangun hubungan antara perusahaan dan juga dari pihak konsumen. Nah, di sini juga menurut Kotler hal yang paling sulit dirumuskan dan juga diimplementasikan adalah bagaimana merumuskan nilai perusahaan yang paralel dan nilai yang dimiliki oleh konsumen. Yang artinya bahwa ketika kompetisi produk memenuhi pasar, setiap pemasar ini pastinya berusaha untuk mengikat emosi dari calon pembelinya agar nantinya pembeli ini menjadi fanatik dan juga tertarik dengan produk tersebut. Nah, untuk mendapatkan pembeli yang loyal ini perlu adanya edukasi terhadap konsumen. Nah, hal ini bisa melalui kegiatan seperti promosi, iklan, dan juga penguatan merek atau active branding. Nah, contoh active branding sini ada seperti pembuatan logo atau pembuatan tagline yang menarik. Lalu juga bisa aktif di sosial media seperti di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan bisa juga untuk membuat website yang menarik yang nantinya bisa berguna untuk informasi lengkap mengenai suatu merek untuk para konsumen dari perusahaan tersebut. Nah, juga bisa dengan cara seperti mengikuti event-event besar. Nah, saya berikan contoh ya, seperti halnya kemarin yang sempat viral, yaitu ada produk dari MS Glow yang diberitakan bahwa mereka ini mengikuti event di Paris, yang dimana tentunya hal ini dapat juga menarik perhatian dari konsumen karena dapat menarik opini dari publik bahwa merek tersebut itu sudah menjadi brand internasional atau
pemasaran di internasional, dan juga konsumen ini diharapkan agar menjadikan produknya ini sebagai suatu pilihan atau preferensinya. Nah, selanjutnya ada loyalitas konsumen ini bergeser dari orientasi merek ke orientasi tempat atau store loyalty. Di sini artinya bahwa kompleksitas dari produk ini juga muncul karena adanya perubahan cara distribusi barang dari perusahaan ke konsumen. Nah, cara-cara pemasaran ini telah mengikuti sistem-sistem yang dikendalikan secara digital atau cyber. Nah, yang biasa dikenal ini dengan istilah e-commerce. Nah, dengan teknologi digital tersebut ini cara pemasaran terbelah menjadi dua, yaitu pemasaran secara tradisional dan pemasaran secara modern atau digital marketing. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi massa iklan. Menurut Diana Wahita Wahyuni, Anabel Masyurah, Lydia Suwuh dalam Kotler dan Keller tahun 2009 menjelaskan bahwa periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan ini bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan untuk membangun preferensi merek atau mendidik orang. Iklan hadir karena kebutuhan untuk mengkomunikasikan sebuah pesan kepada masyarakat umum sebagai sasarannya. Media berperan besar dalam membentuk wacana tentang sesuatu yang ideal untuk masyarakat umum melalui iklan yang menjangkau ke dalam ruang-ruang yang paling private dari semua jenis produk. Nah, iklan ini dibuat tidak hanya untuk menjual produk, tetapi juga untuk membentuk citra, nilai, dan konsep suatu produk. Maka dalam hal ini, ikon dalam iklan menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk membangkitkan citra produk yang diiklankan, maka digunakanlah simbol yang digunakan untuk membangun citra tersebut serta kesadaran tentang sebuah realitas sosial. Simbol yang terkait ini adalah simbol yang berfungsi sebagai standar bagi masyarakat, dengan kata lain adalah simbol yang dimodernisasi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu komunikasi massa, promosi penjualan. Promosi penjualan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014 sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memberitahukan manfaat dari menggunakan jasanya untuk meyakinkannya agar menggunakannya. Apabila sebuah perusahaan memiliki citra yang baik, perusahaan tersebut dapat mempromosikan penjualan skala besar kepada publik atau mendapatkan pangsa pasar untuk mengetahui layanan perusahaan. Nah, tujuan dari promosi penjualan ini yang pertama meningkatkan jumlah kunjungan, yang kedua meningkatkan jumlah pembelian, yang ketiga meningkatkan loyalitas, yang keempat meningkatkan pembelian coba-coba, yang kelima menciptakan ketertarikan, dan yang terakhir menciptakan kesadaran. Teknik promosi penjualan yang kreatif maka akan mampu menarik minat masyarakat sebagai pangsa pasar untuk memajukan suatu perusahaan. Promosi penjualan ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan citra perusahaan. Manfaat tersebut itu dapat berupa komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang dimaksud. Insentif juga dapat mendorong kontribusi dan dapat menciptakan nilai positif bagi masyarakat, yaitu merangsang transaksi pembelian dan perilaku konsumen yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kami akan memaparkan mengenai komunikasi massa melalui acara dan pengalaman. Nah, secara definisi sendiri, acara dan pengalaman ini merupakan sarana untuk menjadi bagian saat-saat khusus dan relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumen. Acara dan pengalaman juga mempunyai tujuan yang sangat penting. Antara lain yaitu mengidentifikasi pasar, sasaran, atau gaya hidup tertentu. Biasanya gaya hidup tertolong atau berhubungan dengan tingkat pendapatan.
pendapatan yang di atas rata-rata memiliki gaya hidup tinggi, pendapatan yang di bawah rata-rata memiliki gaya hidup rendah. Tinggal disesuaikan dengan produk dan marketnya masing-masing atau segmentasi market tersebut. Oke, meningkatkan kesadaran perusahaan atau produk. Setelah itu menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi mengenai merek citra kunci ini. Setelah itu memperkuat citra korporasi, menciptakan pengalaman atau membuatkan perasaan dari konsumen setelah melalui acara dan pengalaman tersebut, mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan kunci, menciptakan penjualan barang, dagangan, atau penjualan promosi. Selain itu, keputusan pemberi sponsor juga sangat penting bagi berjalan sebuah acara karena ada beberapa keputusan pemberian sponsor utama seperti memilih acara, merancang program pemberian sponsor, mengukur kegiatan pembuatan sponsor, menciptakan pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya keputusan ini, harapannya maka semua akan jelas dan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari pemasaran melalui pengalaman yaitu tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat, tapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Pemasar ini dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan melalui komunikasi, interaksi, dan kontak panca indera dengan cara atau pengalaman tersebut. Identitas visual, verbal, kehadiran produk, penetapan merek bersama atau co-branding, lingkungan, situs web, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, menurut beberapa ahli, yaitu menurut Diana Lohita Wahyuni, Annabel Masyurah, Lida Suwu dalam Kotler dan Geller menjelaskan bahwa acara dan pengalaman atau event and experience ini merupakan kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu, sehingga disitu merupakan pertemuan titik antara masyarakat, konsumen, dan produk yang memberikan suatu bentuk pemikiran khusus atau pandangan khusus terhadap merek tersebut dan menciptakan suatu pengalaman yang baru di benak konsumen. Sebagai besar pemasaran lokal dan akar rumput adalah pemasaran pengalaman atau produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Nah, oke, next slide. Selanjutnya mengenai komunikasi massa, hubungan masyarakat atau public relation, atau yang lebih kita kenal dengan hubungan masyarakat. Ini merupakan sebuah fungsi manajemen yang secara khusus mendukung terbentuknya saling pengertian dalam berkomunikasi, pemahaman, penerimaan, kerjasama antar organisasi dengan publiknya. Dapat disimpulkan bahwa public relation ini merupakan bagaimana cara berproses berkomunikasi dengan publik agar kepentingan publik ini dapat tercapai oleh target perusahaan atau organisasinya, yang kemudian dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang perusahaan berkaitan dengan produk perusahaan. Nah, apa saja sih tujuan yang diperoleh dari hubungan masyarakat ini? Tentunya yaitu salah satunya yaitu perusahaan tersebut agar lebih dimengerti atau dikenal. Dengan interaksi atau hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, tentunya masyarakat lebih familiar atau lebih sering melihat perusahaan tersebut dan lebih mengenal perusahaan tersebut. Setelah itu mendapatkan nama baik di mata publiknya. Dengan adanya public relation diharapkan bahwa perusahaan ini dapat membawa nama baik perusahaan dan memperoleh citra yang positif, bukan hanya sekedar pada kualitas produk atau jasa yang ditawarkan saja, akan tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan opini publik akan organisasi secara keseluruhan, termasuk juga dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, next slide. Selanjutnya ada komunikasi massa dan hubungan masyarakat. Nah, biasanya kita kenal dengan public relation atau yang lebih dikenal dengan hubungan masyarakat. Ini merupakan sebuah fungsi manajemen secara khusus yang dapat mendukung terbentuknya saling pengertian dalam hal berkomunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antar organisasi dengan berbagai publiknya. Dapat disimpulkan bahwa public relation ini merupakan bagaimana cara atau proses berkomunikasi dengan publik agar kepentingan publik tersebut dapat mencapai target perusahaan atau organisasi
yang kemudian dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang perusahaan berkaitan dengan produk perusahaannya. Apa sih tujuan dari hubungan masyarakat itu? Tentunya tujuan yang akan diperoleh oleh adanya public relation yaitu akan mengantarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut agar lebih dimengerti, dikenal, dan mendapatkan nama baik di mata publik. Dengan adanya public relation, diharapkan dapat membawa nama baik perusahaan dan memperoleh citra yang positif bukan hanya sekedar pada kualitas produk atau hanya jasa yang ditawarkan saja, akan tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan opini publik akan organisasi secara keseluruhan, termasuk juga di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, public relation ini lebih berorientasi kepada publik. Target utama public relation merupakan suatu perusahaan atau organisasi ialah publik. Oleh karena itu, agar dapat menciptakan opini publik yang menguntungkan terhadap perusahaan atau organisasi, public relation harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa dari hubungan masyarakat ialah untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan publik melalui komunikasi dua arah, sehingga apabila terjadi suatu masalah maka mampu menyelesaikan masalah perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, soalan public relation harus mampu atau memiliki keahlian dalam berkomunikasi dengan baik, komunikasi internal maupun eksternal, agar ketika mereka menjalin hubungan dengan publik, mereka dapat merespon, menerima apa yang disampaikan oleh seorang public relation. Dengan adanya komunikasi pula, semua hubungan publik tersebut akan terjalin dengan harmonis tanpa menimbulkan permasalahan dan persepsi buruk publik terhadap suatu organisasi, sehingga citra atau image organisasi tersebut akan tetap terjaga dengan baik di mata publik. Nah, kita kutip dari pendapat dari ahli yaitu Diana Lohita Wahyuni dan Annabel Masyurah serta Lydia Suwo dalam Kotler dan Geller, bahwasanya hubungan masyarakat meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan. Perusahaan yang bijaksana mengambil langkah konkret untuk mengelola hubungan yang berhasil dengan masyarakat Mujina. Baik, untuk yang selanjutnya ada hasil penelitian restoran Bakuwen Culture Jakarta. Nah, di sini ada restoran Bakuwen Culture ini mempunyai visi yaitu memberikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada konsumennya. Dilihat dari jurnal penelitian yang kita ambil ini menganalisis tentang suatu restoran yang dimana restoran ini dihadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta, yaitu restoran Bakuwen Culture atau bisa disebut dengan restoran BWC tadi. Nah, restoran ini memiliki visi yaitu untuk memberikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada konsumennya. Pastikan di Jakarta sendiri ini tidak hanya restoran Bakuwen Culture saja atau restoran BWC yang menyediakan makanan internasional dan juga minuman wine dengan konsep semi fine dining. Nah, tetapi ada beberapa restoran lain yang pastinya memiliki konsep yang sama, yaitu bisa menjadi kompetitor dari restoran BWC. Nah, berdasarkan dari hasil pra penelitian seperti yang di PPT, peneliti dari jurnal ini yang kami ambil ini tertarik dengan restoran BWC sebagai objek penelitiannya, melihat dari kemampuan BWC yang disebut mampu untuk menarik pengunjung walaupun tidak di bawah naungan grup perusahaan food and beverage atau F&B yang besar. Nah, hal ini berbeda dengan para kompetitornya karena restoran BWC ini tidak dinaungi oleh perusahaan F&B yang besar. Nah, restoran ini melainkan didirikan dan juga dioperasionalkan oleh perusahaan individu atau private company. Dengan semakin banyaknya restoran semi fine dining di Jakarta ini, pastinya BWC ini akan dituntut untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan lama. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan dari pembeli di Jakarta yang suka pastinya berpindah-pindah kan dari mencoba restoran satu ke restoran lain atau dapat mencoba dari di restoran baru yang hadir di Jakarta. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya ini ada mempertahankan pelanggan yang ada akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan.
Di sini itu maksudnya bahwa dengan mempertahankan semua pelanggan yang ada, maka akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan baru. Hal ini kan bisa diartikan bahwa biaya untuk menarik pelanggan baru ini kan tentunya akan sangat besar. Seperti contohnya yaitu seperti melakukan promosi dan juga diskon yang tentunya akan lebih memakan biaya yang besar dan juga dapat menambah pengeluaran dari perusahaan. Ada juga Bako Wine Culture mampu bersaing dengan berkembang dan juga berkembang seperti halnya dengan restoran-restoran lain. Nah, dari jurnal yang kami ambil ini, dari wawancara yang telah dilakukan oleh para peneliti di jurnal tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa BWC ini mampu untuk bersaing dan juga berkembang seperti halnya dengan restoran-restoran lain. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh BWC dalam menjalankan strategi bisnis dan juga menghadapi persaingan yang kompetitif. Untuk yang selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran Bako Wine Culture Jakarta atau restoran BWC menghadapi persaingan dengan restoran lainnya di Jakarta. Nah, peneliti ini kan melakukan wawancara baik itu kepada narasumber dari pihak eksternal maupun dengan narasumber dari pihak internal. Nah, dalam wawancara tersebut ini disebutkan bahwa terdapat beberapa pertanyaan seputar seperti segmentation dan juga targeting, lalu ada pertanyaan mengenai positioning, perikanan atau advertising, lalu ada pertanyaan mengenai penjualan atau promosi penjualan atau selling promotion dan juga lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan komunikasi massa pada restoran Bako Wine Culture Jakarta. Yang pertama, ada penerapan iklan terhadap restoran Bako Wine Culture Jakarta. Konsumen BWC sudah memenuhi segmentasi dan target yang ditentukan oleh pihak internal, di mana pihak internal itu menetapkan target mereka yaitu kalangan pekerja dan pengusaha yang bekerja di daerah Jakarta Selatan, dan para ekspatriat Asia atau Kaukasian yang berumur antara 25 sampai 60 tahun. BWC tidak menggunakan periklanan di media cetak atau televisi, melainkan menggunakan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Traveloka serta website lainnya sebagai media periklanan. Kegunaan dari komunikasi pemasaran yang dilakukan BWC adalah untuk peningkatan awareness atau kesadaran. Awareness sendiri bisa didapatkan dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, simbol restoran dengan tulisan Bako berwarna oranye yang menonjol sehingga dapat dilihat dari jalan, dan pertunjukan live music yang dapat mengundang perhatian calon pelanggan. Yang kedua adalah penerapan promosi penjualan terhadap restoran Bako Wine Culture Jakarta. BWC melakukan promosi penjualan dengan membuat member card bagi konsumen setia yang datang hampir setiap hari dan bagi beberapa kantor yang berada di DBS Tower yang letaknya berada satu gedung dengan Bako. Personal selling di Bako ini dilakukan oleh pelayan. Penjualan personal yang dimaksud adalah dengan melakukan presentasi kepada pelanggan, menawarkan promo terkini, menjawab pertanyaan dari konsumen, dan menawarkan serta menjual menu-menu baru yang tidak tersedia di buku menu makanan dan minuman. Yang ketiga ada penerapan acara dan pengalaman terhadap restoran Bako Wine Culture Jakarta. BWC ini mengadakan wine tasting setiap 2 minggu sekali dengan mengundang loyal customer dan klien yang sering mengadakan event di Bako. Hal ini dapat membangun interaksi dengan pelanggan, meningkatkan kesadaran dan persepsi restoran Bako Wine Culture, serta meningkatkan penjualan. Yang terakhir adalah penerapan hubungan masyarakat terhadap restoran Bako Wine Culture Jakarta. Dalam manajemen BWC, tugas Humas Bako dijalankan oleh General Manager yang juga merangkap sebagai marketing dan penyelenggara acara. Salah satu bentuk pemasaran langsung lainnya yang ada di restoran Bako Wine Culture yaitu sebuah papan televisi layar datar yang terletak di pintu masuk dari arah dalam mall Lotte Shopping Avenue. Televisi layar datar ini menampilkan berbagai jenis menu, makanan dan minuman dengan kualitas image resolusi tinggi, video proses pembuatan makanan secara profesional, serta menampilkan promosi terkini dan acara menarik lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.